Silakan barangkali cinta jauh sarang barangkali mengulang ucapan suhu. Terpujilah Guru Agung kami Sakya Muni Buddha. Agung kami Sakya Muni Buddha. Terpujilah Guru 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 Agung kami Sakya Muni Buddha. Selamat siang. Kata-kata yang tadi diucapkan oleh Anda, terpujilah Guru Agung kami Sakya Muni Buddha, itu terjemahan dari kebiasaan kita Mahayana ingin menyampaikan khotbah yang menandakan itu ajaran Buddha. Biasa dalam koi Namo Bensu Suci Amunipo. Karena banyak yang kurang memahami bahasa Mandarin, Suhu usahakan terjemahkan dalam bahasa Indonesia agar bisa diresapi, dihayati. Terpujilah berarti kata-kata itu mengingatkan kita harus kita muliakan. Siapa Guru Agung kami? Yaitu guru manusia dan dewa siswa Buddha. Namanya Sakya Muni Buddha. Orang dalam hatinya harus dibangkitkan Kencung Sin. Hati manusia itu tidak ada akarnya, selalu berubah-berubah. Gampang sekali dipengaruhi baik dari luar omongan yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita tahu, atau dari dalam hatinya berdasarkan benih yang tersimpan karena masa lalunya. Tapi sudah pasti hati kita harus bisa dibangkitkan, diarahkan untuk kita menempatkan Buddha itu dalam hati kita. Kalau dalam hati kita tidak ada Buddha, sulit sekali untuk kita bisa menghayati ajarannya dengan benar. Jadi nomor satu, terpujilah Guru Agung kami Sakya Muni Buddha itu mengajak semua orang menempatkan Buddha sebagai gurunya untuk diteladani agar kita bisa bebas dari penderitaan dan memperoleh kebahagiaan. Tadi pagi sungguh gembira sekali. Entah kenapa karmanya udah sampai, ngobrol dengan anak-anak yang kebaktian tadi pagi. Ada dua poin yang penting sekali yang terjadi tadi pagi. Satu, ada seorang anak bisa berdiri dengan sikap sopan, minta izin. Suhu minta izin, dia mau nyonya kencing. Sungguh dengar kata-katanya itu Suhu bangga. 3 poin. Satu, dia ada keberanian mengungkapkan perasaannya. Anak kecil. Jadi banyak orang. Dia punya keberanian membuka penyekat hatinya.
Kalau dia tidak punya keberanian, dia punya dua pilihan, dia tahan-tahan terus dia punya kencing. Akhirnya dia sendiri yang susah. Atau yang kedua, dia kabur, nggak minta izin. Andai kata dia kabur, salahkah itu? Bukan salah dan benarnya, tapi tandanya itu anak satu, tidak punya keberanian mengungkapkan apa yang dia rasain. Kedua, dia tidak bisa sikap sopan santun, minta izin. Ketiga, karena dia bisa mengungkapkan, membuka sekat hatinya, punya keberanian, dan dilakukan dengan santun. Ketiga, dia menyelesaikan masalahnya dengan baik. Jangan anggap ini sederhana, anak kecil. Itu anak kecil ya, itu anak yang bisa dididik. Kalau orang sudah tidak ada sopan santun, orang tidak ada keberanian, sulit dia bisa jadi manusia unggul. Mau menjadi manusia hebat nomor satu, dia ngerti apa sih masalah dia. Seperti dulu Suhu, usia 18, Suhu ngerti. Suhu mesti cucia, baru bisa menjadi jensangger, menjadi manusia unggul. Kalau Suhu tidak ada keberanian di usia 18 itu menyatakan, mencari kebenaran hidup agar bisa menjadi orang yang unggul. Hidup cuma dua jalan, tetap tujuannya satu, gembira, bebas dari penderitaan. Hanya dua jalan. Jalan ke dalam, melatih diri, meningkatkan kualitas hatinya. Kedua, jalan keluar, jadi pengusaha yang sukses. Tapi sudah pasti yang dinamakan orang hidup harus bisa berkualitas, harus bisa membuka penyekat deritanya. Ini tema Suhu ini hari. Membuka penyekat hati. Setiap keputusan orang itu menentukan masa depannya. Setiap tindakan dan pola berpikir orang itu saat sekarang menentukan next yang akan datang. Sebab itu Suhu sangat menghargai tadi itu anak. Dia bisa punya keberanian ngambil keputusan. Dia berdiri, dia nyamperin Suhu mohon izin. Apa? Mau nyau-nyau. Wah, gue bilang lo hebat. Punya keberanian mengungkapkan perasaan. Berapa banyak orang gak bisa buka penjara hatinya. Kepengen, tapi gak berani. Sebab itulah orang mau unggul nomor satu, punya keberanian. Kedua, caranya harus santun. Caranya harus benar. Gak bisa liar. Ketiga, selesaikan masalah dia. Jadi Suhu ingat dulu usia 18 tahun Suhu berani ngambil keputusan. Baru ada hari ini. Orang mau merubah nasib, nomor satu dia mesti buka penyekat penjara hatinya. Setelah ada keberanian, dia buka penyekat bendara hatinya, dia mesti fokus fighting. Tunjukin, aku bukan
hanya mau, tapi aku bisa. Kehidupan manusia itu semua berdasarkan karma masa lalu dia. Punyakah dia punya keberanian yang baru membuat terobosannya? Ini fokus tema suku ini hari ini. Menyambung ceramah suku minggu yang lalu. Yaitu kita belajar Buddha untuk apa? Ming Xin Qian Xi. Kita kita tahu dengan jelas. Qian, kita bisa melihat kenyataan hidup. Ming Xin Qian Xi, kita mesti bisa melihat dengan jelas dan tahu kembangkan daya kemampuan batin kita. Berapa banyak kita tahu orang terlahir dalam keadaan ekonomi susah, keluarga susah, tapi perjalanan waktu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun, sekarang dia the best. Itu dimulai dengan keberanian membuka penyekat hatinya. Kalau tidak ada keberanian, berarti dia apa? Dia sudah lempar anduk, menyerah dengan nasibnya masa lalu. Tentu punya keberanian, jangan cuma punya keberanian. Harus bisa berjuang dengan santun, dengan tepat, sampai dia merubah nasib. Membuka penjara, penyekat hati, keluar dari penderitaan. Kedua, tadi suhu senang itu ada anak kecil, dia bisa bertanya begini, suhu dari ajaran Buddha begitu banyak, apa yang paling penting? Suhu kasih tahu ke dia, Buddha setelah sempurna menjadi Buddha kasih tahu sama kita, hidup ini ada hal-hal yang sangat penting. Sen, se, suta. Hidup dan mati itu urusan besar. Hidup kenyataan kita sudah hidup. Tapi hasil karma yang lalu terjadi kita, sekarang kita udah hidup. Ketemu si A, si B, si C. Mungkin kita ketarik dengan si A, tapi si A-nya itu menganggap kita sampah. Mungkin kita berhadapan kenyataan hidup, kita iusoyu, apapun juga kita nggak ada. Hanya mengandalkan jual tenaga, bekerja, hanya sekedar sesuap nasi. Itu namanya Ming Xin Qian Xi. Ni mimpai mah. Lu sadar gak hidup lu ini apa? Hidup itu urusan besar. Urusan besar hidup itu memang dikatakan dimensi waktu. Bisa gak kita gunakan waktu untuk berkualitas? Semua orang juga mau. Tapi mampukah dia membuka penyekat hatinya? Bersama lu, ragu-ragu. Apalagi dia menghadapi kenyataan hidup. Dia mesti menghadapi tantangan pandangan orang lain, tantangan pendapat orang lain, sampai dia lupa. Udah ngajarin kita adalah kita, dia adalah dia. Dia bukan kita pun enggak, bukan dia. Kenapa sih hidup kita mesti terpenjara, tersekat karena pandangan orang lain?
Sehingga mengurangi keberuntungan kita, mengurangi kebahagiaan kita. Miu yungci, punya keberanian nggak? Kalau sudah tahu itu, uci coyong, nggak ada gunanya. Berani nggak banting arah? Sampai ajaran Buddha mengatakan apa? Hui tou si a. Lu bisa keluar dari kelakuan kamu yang dulu yang jelek atau yang nggak bagus atau yang buang-buang waktu. Dilupakan semua yang dulu, mulai yang baru. Kamu akan ketemu pantai bahagia. Jadi orang hidup itu urusan besar. Bisakah Anda keluar dari penyekat hati supaya hatinya blong, hatinya lapang, hatinya gembira, keren bahasanya, hatinya enjoy. Enjoy itu hatinya plong, hatinya gembira. Bukan diukur dengan duit. Duit cuma sebagai sarana, bukan penentu. Penentu hati itu kita punya prinsip hidup. Itu yang diajarkan Buddha sama kita. Karena Buddha ngajarin kita sanse karma dulu, terjadilah kita sekarang. Karma sekarang, sikap perbuatan kita menentukan yang akan datang. Jangan sampai sikap kita ini dikerdilkan, dibonsai karena pandangan orang lain, karena nggak enak, sehingga kita masuk dalam penjara hati kita sampai kita lupa hakikinya ajaran Buddha ngajarin kita. Siapa yang berbuat, siapa yang dapat, siapa yang makan, siapa yang kenyang. Berbuatnya gak bagus, menderitalah akhirnya. Berbuatnya bagus, akhirnya akan bahagia. Ingat, akhirnya. Maksudnya, satu perbuatan itu bagus atau tidak bagus bukan karena pandangan orang lain. Karena orang lain posisinya tidak sama dengan kita. Bawaan karma masa lalunya berbeda. Berapa banyak orang suruh kenal, kelihatannya 20 tahun yang lalu dia mengemis, dia direndahkan orang. Tapi sekarang setelah 20 tahun dia oke, dia jadi orang hebat. Setelah dia berhasil, nali jenjakan ciangka. Mana ada yang berani hina dia? Kenapa? Karena dia bisa keluar dari penyekat hatinya. Penyekat keterbatasan karma masa lalunya dia menderita. Setiap orang bisa susah, bisa menderita. Alasannya yang beraneka ragam. Tapi inti poinnya, saudara, kenapa kau berduka? Kenapa kau susah? Inti poinnya sederhana sekali, yaitu keinginan tidak tercapai. Atau lebih keren lagi, hatinya tidak puas. Gak bisa hati kita itu puas dengan teori ngebohongin diri sendiri, bilang bersyukur, terima nasib jidatmu. Satu keberuntungan itu karena hasil perjuangan, bukan bersyukur. Jangan mau dibodohin dengan agama tetangga. Bersyukur.
kali kita diajarin bersyukur sama Tuhan yang gak kelihatan. Lu disinting kali lu. Fafunga. Gila kali lu bersyukur sama yang gak kelihatan. Jadi kita mesti gimana? Buddhis ngajarin kita seentupau. Lu mesti tahu berterima kasih dengan orang yang membantu kamu, yang kasih kesempatan kamu, yang ngajarin kamu. Berterima kasih sama yang kelihatan, jangan sama yang gak kelihatan. Dan balas budi. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang tidak ingat kebaikan orang, udah lupain dah, itu orang bocai. Jangan berteman dengan orang yang tidak bisa menghargai kebaikan yang kita berikan. Percuma. Kalau gitu suruh kita berbuat baik, pamrih. No, bukan begitu. Kita berbuat baik ada dua tahapan. Satu yang keren, tiada pamrih. Karena memang kita senang dan kita tahu itu baik. Apalagi kita yakin hasilnya nanti dibayar oleh karma baik kita. Kedua, kita berbuat baik pengen lihat hasilnya. Boleh nggak? Tentu boleh. Tapi bukan menuntut. Berbuat kepengen dapat, bagus. Kalau nggak dapat gimana? Ya udah. Maksudnya kebaikan kita ini deposit buat yang akan datang. Dia nggak hargain nggak apa-apa. Karma baik kita itu jadi simpenan tabungan karma baik kita sendiri. Orangnya kita jauhin dia. Orangnya bokam siap, nggak ada terima kasih. Buat apa? Bukan kita menuntut, bukan. Melainkan kita cerdas. Buat apa sih berada di dalam titik bocengli? Keren lagi. Gua penasaran suhu. Lu di kesurupan kali lu ya. Dia nggak mau, lu masih mau paksa. Lu makin dihina lu. Gila itu laki, gila tuh cewek. Udah kagak mau, masih mau begitu. Kalau kita Buddhis, udah lupain. Aku sih mau, tapi dia gak mau aku, ya sudah. Memangnya aku pengemis cinta. Memangnya tanpa dia aku tidak bisa hidup. Aku tetap bisa hidup. Sebab itu tema suhu ini hari ceramah membuka, penyekat, rintangan hati, membuka penjara hati, karena aku mau bahagia. Oleh karena itu kalau secara teori dikatakan 6 poin yang mesti diperhatikan untuk kita mampu punya keberanian keluar dari titik penjara yang salah. Kenapa suruh pakai kata-kata penjara? Maksudnya pandangan salah. 6 poin itu ke satu, kalau pakai teori dikatakan hidup tidak boleh ada pandangan salah. Timbul pertanyaan pandangan salah datang dari mana? Itu poin kedua. Datang dari kita tinggi hati, sombong. Poin ketiga, pandangan salah itu bisa datang dari kita tinggi hati, pandang rendah orang. Ketiga, iri hati. Orang senang kita yang marah. Memangnya lu anak perampok? Ketiga, iri hati.
yang menyebabkan orang jadi pandangan salah, iri hati, dengki. Keempat, males, putus asa, bodoh. Udah tahu nggak bisa, nggak mau belajar. Udah tahu nggak ngerti, nggak mau bertanya. Kelima, penyebab penjara dalam hati itu kemarahan, dendam. Keenam, serakah. Gak ada rasa terima kasih, gak ada rasa puas diri. Sebab itulah kita perlu pelatihan, belajar untuk kita mampu punya keberanian buka penyekat hati kita. Penyebab kita terpenjara hati kita, satu, pandangan salah. Sebab itu tadi pagi itu anak tuh senang sekali. Dia bisa buka penyekat hatinya, pandangannya nggak salah. Dia berdiri dengan sikap santun dan mohon izin suhu. Izin ya suhu nyonya. Sudah hebat. Dia nggak mau pakai pilih yang kedua, diam-diam berlari. Minta dimaafin orang. Gua kan keluar dari saat-saat dengar ceramah itu kan mau kencing, maafin gua aja. Wah, itu salah. Itu mental jelek. Tapi diselesaikan dengan sifat santun, berani. Sebab itulah penyebab kita terpenjara hati kita dalam titik yang menderita karena kita tidak mampu, tidak punya keberanian membuka penyekat hati kita. Kenapa kita tidak bisa buka penjara hati kita? Poinnya 6. Satu, pandangan kita salah. Mengenai pandangan salah itu keliwat luas, tergantung kasusnya. Tapi sudah pasti yang dinamakan pandangan salah itu kita tidak ada keberanian mencari solusi. Kedua, tinggi hati, sombong. Ketiga, iri hati. Keempat, malas, bodoh. Kelima, marah. Keenam, serakah. Inilah Fusye, ajaran Buddha mengatakan dia kan penfana. Ini 6 poin penyebab kamu terpenjara menjadi derita. Kalau ditanya secara simpel, suhu, kenapa orang bisa menderita? Jawabannya gampang. Alasannya macam-macam. Tapi sudah pasti itu karena buah karma masa lalu. Nasib membawa dia ketemu penderitaan, tapi karma barunya dia tidak mau menyelesaikan. Coba 18 tahun yang lalu Su nggak punya keberanian menghadapi tantangan nasib, pandangan orang, omongan orang, bikin suhu jadi down, kesulitan, nggak ada hari ini. Yang sudah pasti, semua penderitaan itu alasannya macam-macam. Tapi inti poinnya, dia tidak bisa membuka penyekat penjara hatinya.
Penyebabnya 6. Sekali lagi sungguh ulangin. Satu, pandangannya salah. Kalau dibikin drama mengenai pandangan salah itu kelewat panjang. Tapi sudah pasti pandangannya salah. Sombong, iri hati, bodoh, gak mau berusaha, gak berani bertanya, gak mau belajar. Keenam, kelima, marah, putus asa. Keenam, serakah. Akhirnya kita mesti yakin siapa yang berbuat, siapa yang dapat berbuat jelek, menderita dia. Tunggu dulu, yang namanya berbuat jelek bukan pandangan orang lain. Kita suka dibingungkan dengan kebiasaan di masyarakat. Contoh soal, aku juga gak tahu Suhu kenapa bisa jatuh hati dengan dia Suhu. Dan dia suami orang Suhu. Salahkah aku Suhu jatuh hati sama dia? Jatuh hatinya belum salah, demen boleh. Maksanya yang salah. Ini perlu diskusi yang secara mendalam. Bukalah mata kecerdasan batin kita. Inilah kita belajar agama Buddha. Sekali lagi, Suhu ingin sampaikan, beraneka macam alasan orang susah. Tapi yang sudah pasti, kesusahan itu dari karma yang dulunya, karma sekarangnya dia tidak berani menyelesaikannya. Miu Yung Chi. Gak puas dengan keadaan, tapi dia gak menyelesaikan. Demikian khotbah Suhu, semoga ini jadi bahan diskusi Anda. Nanti kita akan bahas yang lebih mendalam lagi. Ingat, tema Suhu ceramah ini hari sangat menarik sekali. Buka penjara derita hati kita. Udah pasti jawaban yang simpel yang tadi itu dilakukan oleh anak kecil itu. Hayu Yuci, dia punya keberanian ngomong. Dan dia nyampaikan dengan santun ketika dia selesaikan masalah dia. Semoga Anda beruntung. Suhu mau Anda seperti Suhu nantinya. Orang yang berubah nasib jadi lebih baik lagi. Omidoflo. Mari kita perlahan berdiri.